Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, juga nikmat iman untuk bersama-sama kembali menambah wawasan keislaman kita di kajian Mutiara Pagi. Dan menjelang datangnya Hari Raya Idul Adha, tentunya jutaan umat muslim di seluruh dunia kini tengah berkumpul di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji yang menjadi momentum yang paling istimewa, paling sakral, dan sekaligus menjadi puncak dari seluruh rangkaian ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah ya. Nah, untuk itu kajian Mutiara Pagi di edisi kali ini kita akan dengarkan kajian bersama Kiai Haji Mahfud Hidayat yang insya Allah topik yang akan disampaikan terkait dengan hikmah Arafah dan puncak ibadah haji. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kiai, kita akan bahas mengenai puncak ibadah haji, hikmah Arafah. Jadi untuk kajiannya silakan disampaikan sambil juga menanti atensi dari para pendengar di 0815 kali 4200 ataupun di live chat RRI Digital dan telepon 0251831240. Mangga Pak Kiai untuk disampaikan kajiannya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Marisa. Kita awali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan kita kali ini kita berada di tanggal 8 bulan Zulhijjah. Artinya pada saat ini jamaah haji yang berada di Tanah Suci mereka berbondong-bondong untuk menunaikan tarwiyah khususnya di malam 9 Arafah. Nanti puncaknya di tanggal 9 yaitu besok, di mana semua orang kumpul di satu tempat yang disebut dengan Padang Arafah. Secara bahasa, Arafah itu adalah diambil dari bahasa Arab Arafa ya'rifu ma'rifatan, yang berarti mengenal atau mengetahui. Nah, disinilah di Padang Arafah seorang hamba mengenal kelemahan dirinya dan dia mengenal bagaimana besarnya dosa yang ia miliki serta luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ampunannya. Sehingga di Padang Arafah ini saat semua orang berkumpul untuk menunaikan puncak ibadah haji, dan tentunya pada saat ini kita semua mengetahui jamaah haji di seluruh dunia itu menantikan yang disebut dengan Hari Arafah. Dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan al-hajju Arafah. Ya, haji adalah Arafah. Bahkan siapa yang tidak mendapati Arafah, fatahul hajj, maka dia tidak mendapatkan kehajiannya. Nah, disinilah pentingnya Arafah sebagai momentum untuk mengenal dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak kelemahannya, banyak kekurangannya, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas rahmat dan ampunannya. Nah, yang kedua, hikmah di antaranya Arafah itu adalah sebagai tempat dipertemukannya Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, meskipun ada riwayat yang mengatakan bahwa ini riwayatnya kurang kuat,
namun di situ ada sebuah tugu yang disebut dengan Jabal Rahmah, yang di atasnya ada tugu sebagai pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka ketika kita berada di Arafah, di situ kita merenung tentang bagaimana nenek moyang manusia yang dipisahkan oleh Allah sekian tahun lamanya, kemudian dipertemukan kembali selepas mereka turun dari surga, dipertemukan yaitu di padang Arafah atau tempatnya di Jabal Rahmah. Sekaligus Arafah sebagai tempat pengakuan dosa. Maka disinilah saat seorang hamba berkumpul di Arafah dengan memakai pakaian ihram, semuanya putih. Tidak ada di situ perbedaan status sosial, perbedaan jabatan. Semua sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengakui kelemahan dirinya, mengakui kesalahan dirinya, dosa-dosa yang telah dilakukan, kemudian dia bertobat kepada Allah, menangis dengan penuh penyesalan dan berniat untuk kembali kepada Allah, tidak mengulangi dosa-dosa tersebut, dan inilah sebagai taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Arafah adalah puncak ibadah haji karena di dalamnya terdapat wukuf, dan wukuf ini sebagai rukun terbesar dalam ibadah haji. Tanpa wukuf hajinya tidak sah atau hajinya batal. Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam kitab Al-Majmu' mengatakan bahwa ajma'u ala anna al-wuqufa bi Arafah ruknul hajjil a'zam. Para ulama sepakat bahwa wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang terbesar. Selanjutnya, Arafah adalah hari ampunan terbesar. Ma min yaumin. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ma min yaumin aktsara min ayya'tikallahu fihi abdan minan nar min yauma Arafah. Tidaklah suatu hari itu Allah lebih banyak memerdekakan hambanya dari neraka dibanding hari Arafah. Jadi hadis riwayat Muslim ini menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak seperti hari-hari biasa. Di hari itu Allah memberikan ampunan, bahkan pembebasan dari api neraka untuk hamba-hambanya, terutama mereka yang memohon, yang bertobat, yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya pada hari itu. Nah, selanjutnya bahkan Allah Subhanahu wa taala berbangga di hadapan para malaikat bahwa membanggakan bagaimana orang-orang yang berada di Arafah itu mereka merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahannya, memohon ampunan serta munajat kepada Allah. Maka disinilah Allah membanggakan hamba-hambanya yang beriman itu di hadapan para malaikat. Selanjutnya, kaum muslimin muslimat, bahwa padang Arafah itu merupakan gambaran padang mahsyar di hari kiamat nanti. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana manusia sedunia dikumpulkan dalam satu tempat. Itu saja di padang Arafah adalah jamaah haji yang jumlahnya dibatasi, dikumpulkan dalam satu tempat. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana jumlah manusia dari awal penciptaan sampai akhir dikumpulkan dalam satu tempat, dan disitulah padang mahsyar yang sesungguhnya. Maka gambaran padang mahsyar ini memiliki makna yang luar biasa. Manusia berkumpul tidak membedakan status sosial. Mereka memakai pakaian yang sederhana,
ya. Kemudian mereka memohon ampunan, memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya adalah lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Ayat ini sekaligus menjadi pedoman bagi kita bahwa kita itu diciptakan bukan untuk bermusuhan. Kita diciptakan untuk bersinergi dengan perbedaan yang ada, untuk saling mengenal kelebihan dan kekurangan kita, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adalah hikmah spiritual kaitan dengan wukuf di Arafah. Disinilah pendidikan tauhid dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus momentum muhasabah, introspeksi diri secara total. Bagaimana kita selama hidup sampai sekarang ini itu menimbang-nimbang banyak dosa atau banyak pahala. Usia yang Allah berikan kepada kita banyak digunakan untuk ibadah atau untuk maksiat. Kemudian ilmu yang telah dititipkan kepada kita ataupun harta itu banyak digunakan untuk baik atau untuk buruk. Maka disinilah introspeksi secara total, merenung untuk selanjutnya berbenah diri dan menjadi orang yang baik di hadapan Allah dan juga manusia yang lainnya. Nah, di dalam Arafah itu pun doa-doa diijabah. Hari mustajabnya seseorang untuk berdoa. Sehingga perbanyaklah berdoa di hari Arafah. Berbanyaklah berdoa memohon kepada Allah, karena di situ adalah waktu yang mustajab. Maka kita hubungkan kondisi kita di tanah air dengan jamaah yang ada di Arafah nanti besok di tanggal 9 Zulhijjah. Ketika mereka berada di padang Arafah, kemudian para malaikat mengaminkan doa-doa mereka, maka kita hubungkan diri kita dengan mereka. Kita memohon kepada Allah dengan keagungan hari Arafah, maka mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan pun dikabulkan oleh Allah. Maka salah satu sunnah yang muakkadah yang dikuatkan dalam agama Islam adalah puasa sunnah Arafah bagi siapa saja yang tidak berada di sana. Kita puasa Arafah di sini yaitu di tanggal 9 bulan Zulhijjah, karena Rasulullah SAW bersabda, "Saumu Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanah allati qablahu wallati ba'dahu." Puasa Arafah, sabda Rasulullah SAW, aku berharap kepada Allah dapat menghapus dosa-dosa setahun sebelumnya dan dosa-dosa setahun setelahnya. Inilah agungnya puasa Arafah yang nanti besok insya Allah akan kita laksanakan di tanah air ini, dan kita hubungkan diri kita dengan jamaah haji di sana, dengan keagungan padang Arafah, dengan keagungan hari Arafah. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dapat kita ambil pelajaran penting di dalam Arafah ini sebagai puncak ibadah haji. Di dalamnya terdapat persatuan umat Islam. Di dalamnya terdapat kesetaraan manusia. Dan juga Arafah merupakan
bukti bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan uraian yang singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Sudah disampaikan kajian pembuka oleh Kiai Haji Mahfud Hidayat, pendengar ya. Hari Arafah tentunya jadi momentum yang sangat dinanti oleh umat Islam di padang luas tanpa pembeda jabatan, status sosial maupun kekayaan. Seluruh jamaah mengenakan pakaian ihram yang sama, semuanya larut dalam doa, istighfar, zikir, juga harapan akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka momen ini jadi mengingatkan kita bahwa manusia itu semuanya sama ya di hadapan Allah ya Pak Kiai ya. Iya, betul. Yang membedakan hanyalah ketakwaan saja. Ketakwaan. Baik, kita akan sampai beberapa pertanyaan yang sudah masuk pagi hari ini di layar monitor kami. Ada Bapak Abdul Muhyi di kawasan Curug Mekar. Pak Kiai masih mendengar suara kami di studio? Iya, masih. Tadi agak feedback tadi suara saya. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa terdengar jelas. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kiai. Juga untuk para pendengar setia Mutiara Pagi, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan puasa Arafah, Pak Kiai. Pertanyaannya, puasa Arafah diyakini dapat menghapus dosa selama 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sementara puasa Tarwiyah dapat menghapus dosa selama 1 tahun. Nah, apakah yang dimaksud dengan diampuni dosa tersebut termasuk dosa besar? Mohon maaf, seperti misalnya zina, korupsi dan lain-lain yang diharuskan melakukan taubat khusus, ataukah yang dimaksud adalah dosa-dosa yang ringan yang diampuni? Terima kasih, syukran atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Muhyi di kawasan Curug Mekar. Ini adalah pertanyaan yang bagus agar kita tidak mengandalkan puasa tanpa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya pengampunan dosa itu berhubungan dengan tobat kepada Allah. Nah, dosa-dosa yang mungkin kita lupa, sehingga dosa-dosa itu kita belum bertobat dengan mengingat dosa-dosa. Nah, hal inilah yang ditangguhkan tobatnya. Ya, jadi artinya dosa-dosa besar. Yang tentu dosa-dosa besar ini kita ingat, maka saat dengan puasa Arafah itu ditangguhkan sebelum ia bertobat dari dosa tersebut. Nah, adapun dosa-dosa kecil ya yang kita tidak sadar bahwa itu sebenarnya dosa dan kita tentunya merasa lalai, harusnya kita bertobat ya, dan kita sadar bahwa hal itu adalah dosa. Contohnya adalah saat ya melalaikan waktu sholat misalnya, kemudian ketika kita saat bercanda padahal itu menyakiti hati orang lain ya, atau kita berbuat belum maksimal dalam hal ibadah, maka itu dosa-dosa kecil seperti itu, maka dihapus dosa-dosanya dengan amal-amal soleh kita. Nah, adapun dosa-dosa besar seperti korupsi, berzina, berjudi dan sebagainya, maka itu harus diiringi dengan bertobat. Apalagi dosa syirik kepada Allah, maka itu tidak ada cara lain pengampunan Allahnya adalah harus bertobat kepadanya. Nah, di luar itu Allah Maha Kuasa dan Allah Maha berkehendak. Nanti di akhirat siapapun yang Allah kehendaki, kalau Allah menghendaki diterima tobatnya, Allah menginginkan diampuni dosa-dosa hamba tersebut, maka tidak ada yang mustahil, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Untuk Bapak Abdul Muhyi sudah dijawab pertanyaannya ya. Dan kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara. Assalamualaikum, selamat pagi. Pak Onoy ingin bertanya nih Pak Ustadz. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kurban bukan tradisi Nabi Muhammad karena menyembelih hewan atas nama Tuhan dan dikaitkan dengan perayaan tertentu dianggap sebagai kesyirikan seperti kaum terdahulu. Mengapa Islam kemudian mengadopsi tradisi ini? Jika tujuannya berbagi dan merayakan momen, mengapa harus melalui ritual tertentu? Lalu untuk pertanyaan terakhir, Islam disebut sebagai ajaran terakhir dan sempurna. Sementara dalam ajaran Islam sendiri tidak disebutkan, tidak ada yang sempurna selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Pak Ustadz, Pak Kiai memahami hal tersebut? Terima kasih, saya selalu amin. Mangga. Ya, terima kasih Bapak Anoy di Ciparigi. Ini kurban ini adalah sebagai bentuk simbol. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan untuk berkurban oleh Allah Subhanahu wa taala, perintahnya itu adalah untuk mengorbankan anaknya. Anaknya itu adalah anak yang dinanti-nantikan kelahirannya, sehingga Allah tidak ingin kekasihnya ini membagi cintanya antara kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Nah, bagi kalangan tertentu, khususnya kalangan para nabi, hal ini adalah tidak dianggap baik. Sehingga cintanya kepada anak atau dalam kategori cinta dunia itu jangan sampai terus-menerus sehingga melupakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diujilah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menantikan kelahiran anak sampai usia tua. Begitu lahir anak itu diperintahkan untuk disembelih, maka ini adalah simbol sembelihlah cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini terbukti saat kemudian di Mina, khususnya di wilayah tempat penyembelihan itu, Nabi Ismail alaihissalam dibaringkan, falamma aslama watallahu lil jabin. Nah, ketika keduanya sudah pasrah, bahkan Nabi Ibrahim sudah membaringkan Nabi Ismail di sebuah tempat, ya, disitulah Allah tidak ingin bahwa penyembelihan itu adalah penyembelihan manusia. Ya, karena zaman dulu sebelum syariat Nabi Ibrahim yang dipersembahkan kepada para dewa, kepada berhala, kepada sungai diantaranya, itu adalah manusia. Ya, nah, ketika Islam atau ajaran Nabi Ibrahim ini Allah menggantikan dengan gibas, maka disitulah Islam dengan rahmatan lil alamin yang diinginkan bukan pertumpahan darah manusia, apalagi dikorbankan, tapi yang dimaksud adalah dengan menyembelih hewan yang itu tujuannya untuk sosial. Tujuan pertama adalah untuk menafikan kemusyrikan atau untuk menafikan cinta kepada selain Allah. Itu sudah selesai ketika Nabi Ibrahim membaringkan putranya. Maka yang kedua adalah dimensi sosial dengan adanya gibas tersebut. Pertanyaan yang kedua tentang kesempurnaan ajaran Islam. Padahal Allah itu yang maha sempurna. Justru di sini adalah kesempurnaan yang diinginkan oleh yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna itu menjadikan agama Islam sebagai agama yang melengkapi semua agama yang sebelumnya. Ajaran agama itu memiliki satu kesatuan, saling berkaitan, khususnya agama-agama yang diturunkan Allah kepada para nabinya. Maka ketika
agama Islam itu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, di Haji Wada ketika itu disampaikan bahwa pada hari ini akmaltu lakum dinakum, aku telah menyempurnakan agama kalian. Ya, disinilah Allah yang menyampaikan, Allah yang menginginkan kesempurnaan ini dalam arti adalah sudah selesai dengan agama Islam, tidak ada lagi agama setelah agama Islam. Karena agama Islam merupakan agama yang terakhir yang Allah utus Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, yang itu merupakan tongkat estafet dari nabi-nabi sebelumnya. Ajaran Islam itu mengcover ajaran-ajaran yang sebelumnya, sehingga kesempurnaan itu ada dan diinginkan oleh Yang Maha Sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Kiai, ada 2 pertanyaan lagi, mungkin kita gabung saja gitu ya. Untuk Bapak Ibu Supriyadi, izin bertanya, apakah tanda-tanda ibadah haji atau ibadah kurban itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian Ibu Supriyadi di Sindang Barang mengenai ibadah haji, wajib hukumnya kalau ada jalannya. Nah, bagaimana kalau hanya bisa berangkat umroh, sementara untuk berangkat haji belum bisa terlaksana? Wassalamualaikum yang pencerahannya. Silakan mungkin dijawab secara singkat untuk 2 pertanyaan Pak Kiai. Ya, terima kasih Bapak Andi Supriyadi tentang tanda diterimanya ibadah kurban. Ibadah kurban itu adalah ibadah yang paling disunahkan di tanggal 10 Zulhijjah dan ditambah dengan hari tasyrik tentunya. Tanda diterimanya ibadah kurban adalah saat orang yang kurban itu memahami bahwa ketika saat menyembelih hewan yang dikurbankan, maka itu berarti dia menyembelih sifat ego, sifat serakah, sifat-sifat buruk yang ada dalam dirinya, dan ketakwaannya pun meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Ya, yang sampai kepada Allah itu sebenarnya bukan darah dan dagingnya hewan itu, melainkan ketakwaannya. Yang kedua adalah dari Ibu Supriyati, ya, tentang bagaimana umroh, ya, yang juga kalau haji mungkin antriannya lama, apakah umroh juga dapat pahala yang besar? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita memiliki kemampuan, ya di situ ada kewajiban haji bagi kita. Nah, sambil menunggu antrian, kita mendapatkan milik tambahan atau kemampuan untuk bisa umroh, maka kita laksanakan umroh. Namun jangan melupakan kewajiban, yaitu haji. Nah, disinilah umroh dapat menghapus dosa-dosa. Ya, al-umroh yukafirus adz-dzunub. Ya, jadi umroh itu bisa menghapus dosa-dosa. Maka dengan melaksanakan umroh itu insya Allah dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dengan umroh kita bisa menapaki bagaimana jejak-jejak para nabi, jejak-jejak para ulama-ulama solih yang mereka sudah lebih dulu dari kita menapaki jalan-jalan tersebut. Mudah-mudahan dengan umroh maupun haji, ketakwaan kita semakin meningkat setelah kita melaksanakan ibadah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tentunya hari ini kita dapat banyak pelajaran dan hikmah yang dipetik ya, bahwa Arafah ini bukan hanya perjalanan ke tanah suci, tapi juga perjalanan hati untuk kembali mengenal Allah, memperbaiki diri, memperbanyak doa,
memperkuat ketakwaan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai ya atas ilmu dan pencerahan yang sudah disampaikan pagi hari ini. Semoga jadi amal jariah dan membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai. Kita akan akhiri untuk Mutiara Pagi. Sampai jumpa di edisi lainnya Pak Kiai. Ya, sama-sama. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.